Halo teman-teman, apakah kalian tahu sumber daya alam tidak terbarukan? Kalau belum tahu, mari kita belajar bareng-bareng bersama kelompok E. Jadi teman-teman, energi itu digolongkan sebagai energi primer dan juga sekunder. Energi primer adalah energi yang berasal dari sumber energi yang ditemukan di alam, seperti angin, air, surya, batu bara, nuklir, dan sebagainya. Kalau energi sekunder adalah sumber energi hasil olahan dari energi primer seperti gas, bensin, minyak tanah, dan listrik. Contohnya PLTS menghasilkan listrik. Proses distilasi minyak bumi menghasilkan minyak tanah. Nah, energi dibagi menjadi dua, ada energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Sementara itu, energi tak terbarukan adalah energi yang asalnya dari sumber-sumber yang terbatas banyaknya di bumi dan prosesnya tidak berkelanjutan sehingga suatu saat sumber energi ini akan habis. Energi tak terbarukan mencakup dua jenis, yaitu fosil dan nuklir. Konversi energi pada tak terbarukan. Contohnya, pembangkitan energi listrik tak terbarukan dari energi fosil dan dari energi nuklir. Pada prinsip yang sama, yang berbeda hanyalah pada bahan bakarnya. Proses energi konversi dibagi menjadi tiga, yaitu energi kimia tersimpan dalam bahan bakar digunakan untuk memanaskan fluida, sehingga menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan bersuhu tinggi. Yang kedua yaitu energi panas uap ini dikonversi menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Energi mekanik putaran bisa diubah menjadi listrik. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil. Batu bara merupakan campuran yang sangat kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa hidrokarbon serta sedikit nitrogen dan sulfur. Minyak bumi tergolong sumber energi tidak terbarukan sebab proses pembuatannya yang memerlukan waktu sangat lama. Minyak bumi butuh jutaan tahun untuk terbentuk dan ketika diekstraksi atau dikonsumsi tidak ada cara bagi kita untuk menggantikannya. Alam adalah energi yang tak terbarukan dan terdiri dari campuran gas metana, etana, propan, dan butana. Energi tak terbarukan dari gas alam ini diperoleh dari sumber daya alam yang terbentuk selama ratusan juta tahun yang lalu. Tidak hanya itu saja, sekarang kita akan mempelajari tentang kerapatan energi. Adapun uranium yang diperkaya mengandung 3% uranium 235 sehingga keratapan energinya lebih besar lagi, yaitu 3% dikali 7 dikali 10 kuadrat gigajoule sama dengan 2100 gigajoule kilogram min 1. Dengan keratapan energi air sebagai energi terbarukan, untuk menghitung keratapan air yang digunakan dalam proses pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA, bayangkan 1 kilo air jatuh dari 100 meter dan anggap semua energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik yang seluruhnya dikonversikan menjadi gerak putaran untuk membangkitkan listrik. Masalah energi fosil dan dampaknya. Keterbatasan energi fosil. Masalah utama energi fosil adalah ketersediaannya yang terbatas. Kenaikan harga energi karena semakin langkanya minyak, gas, dan batu bara. Hal ini dapat berdampak pada biaya produksi yang lebih tinggi, sehingga harga barang dan jasa juga ikut meningkat. Jika konsumsi tetap seperti sekarang, cadangan minyak bumi diperkirakan habis sekitar tahun 2055, gas alam sekitar 2085, dan batu bara sekitar 2250. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan teknologi energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Meskipun sekarang saat ini, biaya produksinya masih lebih tinggi. Dampak lingkungan energi fosil adalah pemanasan global akibat emisi karbon dioksida atau CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil. Hujan asam disebabkan nitrogen oksida atau NO2 dan sulfur dioksida atau SO2 yang bereaksi dengan uap air, merusak ekosistem hutan, danau serta membahayakan makhluk hidup. Pencemaran udara dari fly ash atau abu terbang yang dapat mencemari udara jika tidak ditangani dengan baik.
resiko energi nuklir. Contoh kasusnya berada di Chernobyl yang berada di Ukraina dan juga Fukushima yang berada di Jepang. Energi nuklir memiliki risiko yang sangat besar jika terjadi kebocoran, seperti insiden di Chernobyl dan juga Fukushima. Di Chernobyl, dampak lahan pertanian yang luas tidak dapat digunakan lagi, dan produksi kayu di banyak hutan dihentikan. Selain itu, banyak petani tidak dapat menjual bahan pangan dikarenakan terkontaminasi. Kemudian, di Fukushima, tidak ada yang meninggal akibat paparan radiasi setelah kejadian tersebut. Namun, bencana tersebut memiliki dampak sekunder yang tragis bagi orang-orang yang tinggal di daerah tersebut, seperti penduduk sekitar harus segera dievakuasi dan banyak yang direlokasi secara permanen, yang mengakibatkan kerusakan mental dan fisik yang signifikan bagi banyak dari mereka. Jadi, energi fosil terbatas dan dapat berdampak buruk pada lingkungan. Dengan begitu, kita perlu bertransisi ke energi alternatif yang lebih bersih dan berkelanjutan karena sifatnya tidak terbarukan dan terbatas. Penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan kalian menonton video ini, wawasan kalian akan menambah untuk kehidupan kalian sehari-hari. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Terima kasih.